Nah, tapi saya tertarik ya untuk meneliti lebih jauh. Karena si Patrice Allegro kan bilang, berulang-ulang mengatakan bahwa Kekaritomene itu adalah penuh rahmat ya. Itu dari istilah Latin, plena gratia, penuh rahmat. Nah, apakah Kekaritomene itu harus diterjemahkan penuh rahmat? Seperti yang di versi Vulgata itu. Karena saya bukan ahli Yunani, maka saya akan mengutip beberapa pendapat para ahli ya. Nah, Patrice Allegro kan lagi mengutip para ahli. Coba saya juga bisa kutip, emangnya cuma Anda yang mengutip. Nah ini, komentar para ahli terhadap terjemahan daripada Vulgata tersebut. Yang pertama, Expositoris Greek Testament. Dalam Lukas 1 ayat 28, Kaire Kekaritomene ave plena gratia, ya, maksudnya salam penuh rahmat. Ini adalah terjemahan versi Latin kuno ya, Vulgata, yang dikomentari oleh Farrar, bukan gratia plena, penuh rahmat, bukan, tetapi gratia cumulata. Maksudnya anugerah atau kasih karunia yang besar, yang banyak, atau dikasihi oleh Allah. Ini tanggapan dari komentari ini ya. Jadi komentari ini tidak menerima terjemahan Latin plena gratia, penuh rahmat itu. Yang benar adalah gratia cumulate. Nah, mungkin semacam akumulasi daripada kasih karunia itu ya. Bertambah-tambah terus. Tapi bukannya Maria sudah karunia yang ada padanya sudah penuh, sudah mentok ya, sempurna. Enggak. Lalu yang kedua, pulpit commentary berkata begini, ayat 28 ya, Lukas 1:28 tadi itu. Salam, engkau yang sangat dikasihi, plena gratia dari Vulgata, yang sering diucapkan dan dinyanyikan dalam pujian perawan yang terkenal itu, adalah terjemahan yang tidak akurat. Sebaliknya, gratia cumulata, seperti yang telah diterjemahkan dengan baik, telah banyak dianugerahi oleh Allah, adalah terjemahan harfiah dari kata Yunani. Nah, ini juga dari pulpit commentary, sama juga dengan si Expositoris Greek Testament. Mereka tidak setuju dengan terjemahan gratia plena ya, plena gratia dari Vulgata itu. Yang betul adalah dia telah banyak dianugerahi, bukan sudah penuh anugerahnya. Dan gratia cumulata itu adalah terjemahan yang lebih harfiah ketimbang plena gratia. Kemudian yang berikutnya adalah Jameson Fawcett Brown Bible Commentary. Dia mengatakan ayat 28 ya, sangat dikasih. Sebuah kata yang hanya sekali digunakan di tempat lain, Efesus pasal 1 ayat 6. Bandingkan dengan Lukas 1 ayat 30, engkau beroleh kasih karunia di depan Allah. Kesalahan terjemahan Vulgata, penuh kasih karunia, telah dimanfaatkan dengan baik oleh gereja Roma Katolik ya, sebagai ibu dari Tuhan kita, dia adalah yang paling diberkati di antara para wanita. Tetapi hendaklah mereka mendengarkan perkataan Tuhan sendiri. Tidak, yang lebih tepat itu adalah berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah. Nah, ini dia menyinggung Lukas pasal 11 ayat 27 ya. Di situ dibilang, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi si Jameson Fawcett and Brown ini bukan hanya mengkritisi terjemahan Vulgata, plena gratia itu ya, penuh rahmat itu, tapi juga dia memberikan sebuah serangan terhadap Romo Patrice Allegro ya, orang-orang Katolik ya. Kan mereka mengatakan, oh Maria adalah orang yang paling berbahagia, wanita yang paling berbahagia di dunia, melebihi dari orang-orang, mungkin lebih daripada Hawa dan sebagainya. Mereka terlalu meninggikan Bunda Maria. Tapi apa yang dikatakan oleh Jameson Fawcett and Brown, no, tidak begitu bro. Yang berbahagia kata Yesus sendiri adalah apa? Mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Jadi di dalam ayat ini, dalam Lukas 11 ini kan ada seorang perempuan yang berseru ya dan mengatakan bahwa ibunya Yesus itu berbahagia karena dia sudah mengandung Yesus. Tapi menariknya ya, Yesus justru membuat perbandingan ya, pembedaan antara Maria dengan orang-orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Maria itu ditempatkan pada posisi yang di bawah orang-orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Ayat yang ngomong begitu, ini Yesus sendiri yang bilang, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memelihara, melakukan firman Tuhan. Jadi Yesus sedang menempatkan Maria itu di bawah para pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kalau A.T. Robertson tadi menempatkan Maria di bawah Allah, tapi
Yesus lebih hebat lagi. Dia menempatkan Maria di bawah orang-orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Gimana Romo Baptis Allegro mendengarkan hal ini ya? Telinganya sudah semakin panas atau bagaimana ini? Semoga tidak stroke ya. Oke, kita lanjut ke ahli yang selanjutnya adalah Benson Commentary. Ini si Benson ini mirip dengan A.T. Robertson tadi ya. Kata aslinya kekaritomene menandakan tidak penuh dengan kasih karunia, tetapi dikasih secara cuma-cuma. Jadi mereka ini orang-orang yang menolak terjemahan plena gratia tadi ya, penuh rahmat. Dia mengatakan di sini kekaritomene, kata aslinya itu tidak menandakan penuh rahmat, enggak, tapi dikasih cuma-cuma. Nah, dia sepakat dengan si Robertson tadi itu. Jadi kekaritomene dari akar kata karitoo, karis itu, ini bicara sesuatu yang ada pada Allah yang kemudian dia berikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Itu arti kata karis. Dan ini mengindikasikan bahwa Maria itu bukannya suci, murni tanpa dosa. Karena kalau Maria itu imakulata, dia tidak butuh kasih karunia Allah, nggak butuh. Tapi karena dia orang berdosa, maka Tuhan mengaruniai sesuatu kepada dia. Dalam konteks ini dia adalah orang yang mendapatkan rahmat untuk melahirkan Sang Mesias. Jadi menurut beberapa penafsir tersebut, terjemahan Vulgata plena gratia itu kurang tepat, tidak harfiah. Yang literal itu semestinya adalah gratia cumulata. Tapi ya, sekalipun misalnya ada ahli yang setuju dengan plena gratia, penuh rahmat itu, misalnya kalau ada ahli yang setuju, saya belum mendapatkan itu, kalau ada yang setuju, tapi tetap saja tidak ada di antara mereka yang setuju dengan pandangan Katolik bahwa Maria itu imakulata. Semua ahli yang dikutip oleh Romo Baptis Allegro tidak ada yang setuju Maria imakulata. Dia cuma kutip pernyataan mereka yang menyebutkan kategori gramatika itu. Tapi mereka kan tidak menyebutkan Maria imakulata. Jadi ini strategi daripada Baptis Allegro untuk mengecoh jemaat Tuhan yang kurang jeli misalnya melihat videonya itu bisa terpengaruh. Seakan-akan para ahli itu setuju dengan doktrin Katolik, dogma Katolik Roma ya, Maria itu tidak berdosa, padahal tidak. Nah, ini kan tadi saya bicara tentang kesalahan terjemahan Vulgata tadi ya, gratia plena tadi, plena gratia penuh rahmat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan beberapa terjemahan versi yang populer ya di dalam bahasa Inggris. Ini ya, di terjemahan baru kan dikatakan salam, hai engkau yang dikaruniai. NASB mengatakan apa? Salam, orang yang disayang atau yang dikasihi. Lalu di NIV bilang apa? Salam, engkau yang sangat dikasihi. King James bilang apa? Salam, engkau yang sangat dikasihi. RSV bilang apa? Salam, hai orang yang disayangi atau yang dikasihi. Lalu terjemahan Vulgata bilang apa? Nah, Vulgata berbeda. Hanya Vulgata yang menerjemahkan apa? Have gratia plena. Jadi mendapatkan rahmat yang penuh, anugerah yang penuh ya, kasih karunia yang penuh. Cuma sih terjemahan Latin yang bilang begitu. Jadi ini perbandingan terjemahan dan saya akan mengutip pendapat daripada Matthew Henry. Matthew Henry berkata begini, ia dimuliakan, engkau yang dikaruniai atau dianugerahi Allah. Alkitab bahasa Latin, Vulgata, menerjemahkan kata ini dengan gratia plena, penuh anugerah. Dan karena itu memberi kesimpulan bahwa ia memperoleh lebih banyak anugerah Roh Kudus dibandingkan siapapun. Padahal jelas sekali bahwa sapaan tersebut hanya menunjukkan berkat khusus yang diperuntukkan baginya sebagai orang yang dipilih untuk mengandung dan melahirkan Tuhan kita yang terkasih. Karena Mesias harus dikandung dari benih seorang perempuan, maka kehormatan ini pasti jatuh pada seorang perempuan. Tapi bukan karena jasa pribadinya, melainkan semata-mata karena anugerah yang akan diberikan dengan cuma-cuma. Dan Maria lah yang terpilih untuk itu. Ya Bapa, beliau itu kepandang baik. Ini adalah tafsiran Matthew Henry, Injil Lukas 1-12, terbitan Momentum halaman 34. Nah, saudara perhatikan komentar Matthew Henry ini sejalan dengan para ahli biblika yang sudah saya kutip tadi ya. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa kata kekaritomene, itu berarti dikaruniai atau dianugerahi. Dikaruniai apa? Dianugerahi apa? Itu dijelaskan di ayat selanjutnya. Yaitu untuk apa? Mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat dunia. Jadi itu tidak bicara Maria Immaculata. Oke?